berangkat dari setiap anak muda itu Oke. harus berorganisasi kalau menurut gue. Harus Kenapa? berorganisasi, oke. Di organisasi lo belajar menempatkan diri. Oke. Di organisasi lo nambah teman dan nambah jaringan. Oke. Di organisasi lo belajar mengemukakan Pendapat, lo. oke. Nah, sekarang lanjut nih. Kalau misalkan kita ngomongin tentang artis, ya artis Indonesia nih, ya kan? Karena kan kita kebanyakan tahu ya, step-stepnya tuh gitu kan. Artis merambah ke politik, ya kan? Artis merambah ke dunia politik. Menurut lo, tanggapan lo kan berkecimpung nih di dunia politik nih. Ini apa ya? Ngelihat step kayak gini, Iya. lo ngelihatnya gimana? Oke, sebenarnya yang salah adalah sistem politik kita karena mereka melihat berdasarkan popularitas dan ini nggak bisa disalahin. Yes. Emang kalau lo mau jadi dipilih banyak orang ya lo harus populer. Yes, setuju gue. Satu, popularitas, terus sistem politik kita masih banyak money politics dalam Oke. artian di daerah ya terutama ya dikasih duit sekian milih, dikasih duit sekian milih gitu kan. Tapi gue sebagai anak muda gue punya optimisme bahwa itu nanti akan bergeser karena sekarang masyarakat udah pintar juga bro. Iya, Gue caleg, Iya. gue caleg, lo ngasih cepet, lo ngasih 200 diterima semuanya. Iya. Tapi belum tentu dipilih. Iya. Pintar juga ini masyarakat makin lama. Bener. Nah, pada akhirnya nanti gue yakin orang akan melihat yang namanya karya kekaryaan, Oke, setuju gue. idealisme dan gagasan dan value yang dimiliki sama itu orang. Tapi iya. ini semua baru bisa terjadi ketika masyarakatnya terdidik atau well educated. Oke. Nah, lu ada nggak sih referensi seorang politikus? Referensi, wah gila, ini orang tuh keren banget dalam berpolitik, dalam melakukan entrepreneur. Coba sebutin satu aja favorit lo yang lo referensiin. Akbar Tanjung. Oke, ada lagi? Surya Paloh. Metro TV. Oke. Terus ada lagi nggak ada? Kalau di luar negeri gue suka Erdogan ya. Erdogan. Kenapa? Dari yang Indonesia dulu deh, Surya Paloh. Kenapa? Karena berewokan kayak gue. Jadi bro, gue perhatiin dia nih. Oke. Jadi menteri nggak? Enggak kan? Enggak. Ketua partai aja kan? Iya. Tapi dia punya kader-kader, ada banyak tuh, ada jadi anggota dewan, ada jadi menteri, ada jadi apa kan. Oke. Artinya ketika lo jadi pemimpin lo nggak harus selalu ada di depan lo. Tuh. Ibaratnya main catur, Iya. kalau raja kan di belakang aja, yang maju pion dulu. Iya, pion-pionnya dulu. Kudanya dulu. Iya. Kan. Jadi gue suka sama dia karena ya itu dia nggak perlu harus selalu kelihatan. Iya, benar. Tapi dia ngejadiin orang-orang bro. Iya. Dia dijadiin. Itu tadi pakai konsep yang gue awal tadi. Iya, Kalau iya, dijadiin iya. orang, kan lu minta tolong. Masa Iya, lo nggak iya, tolongin sih bro, iya, ya kan? iya, setuju gue. Dan minta tolong tuh nggak selalu materi ya. Iya, Minta tolong gue benar. ada urusan ini, lu bisa bantu gue nggak? Iya. Tapi sebelumnya itu, sebelum lu minta tolong sama orang, lu harus nanam Benih dulu, nanam benih dulu sama dia. Iya. Karena ketika lu udah nanam benih sama dia, suatu saat lu butuh, nggak mungkin nggak dibantu bro. Iya. Karena lu udah bantu dia banyak juga kan, Iya. kayak gitu. Kalau timbal balik kan. Iya, bukan timbal balik. Yang paling penting itu, gitu. Jadi investasi dalam hal ilmu, pengalaman dan networking tadi ya, Ska? Yes. Nah, kalau misalkan Akbar Tanjung, kenapa? Nah, Akbar Tanjung ini hampir sama, dia itu sosok pemimpin yang dia nggak harus dirinya dulu yang di depan. Tapi gimana caranya dia itu orang-orang yang ada di sekitarnya itu bisa maju. Gitu. Sama sampai detik ini dia masih rajin untuk komunikasi dengan junior-juniornya. Dia masih sering ke daerah-daerah untuk pemenangan partai. Iya, benar. Dan dia punya kader yang sangat-sangat banyak. Banyak ya? Banyak banget kadernya, nggak bisa kehitung pakai tangan deh. Salah satunya lo. Insya Allah banyak jadi kadernya. Amin. Iya. Karena gitu bro, apa ya? Di umur dia yang udah nggak muda lagi. Dia masih punya spirit buat dia ngasih ilmunya, ngasih pengalamannya, ngasih jaringannya ke generasi-generasi muda, generasi di bawahnya ya. Yang udah nggak muda juga tetap diayomi. Iya. Dan itu menurut gua hebat banget dedikasinya dia ya. Baik buat partai maupun buat negara. Kalau Surya Paloh
buat bisnisnya dia jalan terus jadinya kan. Iya, benar. Itu berkembang banget tuh. Nah, jadi politik relate ke bisnis. Itu udah ada contohnya tadi, ya kan. Nah, kalau yang luar negeri? Nah, luar negeri Erdogan ya. Erdogan. Kenapa? Erdogan tuh siapa dulu? Karena gue tuh biasa nggak tahu. Oke, Erdogan itu presidennya Turki, bro. Presidennya Turki, oke. Nah, dia ini menurut gue sosok yang karismatik dan juga mampu didengar sama masyarakatnya. Oke. Gitu. Dan dalam kepemimpinan dia tuh benar orang bisa sampai segila itu sama dia. Iya. Dan dia salah satu tokoh yang tadinya kan Turki ini kan negara yang sekuler. Oke. Nah, sama dia udah mulai didorong menjadi ke negara yang cukup Islami lah. Dan dia menerapkan hukum-hukum Islam juga dalam pemerintahan. Dapat menimbulkan simpatik pada masyarakat. Ya, gitu. Itu dia kalau untuk simpatik pada masyarakat jago banget. Itu penting. Propagandanya lah. Luar biasa tuh. Propaganda tuh gila sih. Maksudnya kalau misalkan ya teman-teman gitu ada yang pelajaran tentang propaganda, dan lo sudah mendapatkan ilmunya, pakailah pada tempat yang baik. Iya kan? Bener. Karena kalau misalkan lo udah ngerti ilmunya, nah udah semuanya tuh akan kebuka gitu, relasi dari tata bahasa lo dan lain-lain, pengemasan lo. Itu pasti bakal kebuka ya sekarang. Betul. Nah, tapi jangan digunain yang nggak baik ya. Iya, jangan yang digunain dengan yang nggak baik, karena akan ke lo juga, apa yang lo tua itu yang lo tanam, ya kan? Salah kebalik, apa yang lo tanam itu yang akan lo tua. Gitu yang tadi Kak Aska bilang. Nah, Aska, relate ke tahun 2019 akhir. Ya kan? 2019 akhir Indonesia dibawa kepemimpinan kementerian yang baru. Iya kan? Strategi menteri-menterinya nih milenial banget. Strategi menteri-menteri ini anak muda banget. Ya kan? Ada nama-nama besar di situ. Ya kan? Kalau misalkan kita tahu, bahkan gue sendiri ya waktu pas kayak gue ngelihat jajaran menterinya di periode yang baru sekarang itu, gila gitu, maksudnya ini bakal kerja nih, ini bakal akan lebih baik nih hasilnya nih. Nah, ternyata ada COVID-19 ya kan, yang dimana itu ngepospon semuanya ya kan. Nah, balik ke jajaran menteri sebelumnya, pendapat lo tentang jajaran menteri sebelumnya dan kinerja yang sudah dihasilkan dengan kurang lebih ya periode yang sedang berjalan ini gimana? Menurut gue udah cukup bagus sih ya komposisinya. Dari komposisi sih udah bagus. Secara kinerja, itu kalau gue nilai sekarang, menurut gue terlalu dini. Terlalu apa? Terlalu dini. Karena kan ini masih awal-awal mereka bekerja kan. Gitu. Cuman ada yang perlu gue soroti, beberapa menteri yang menurut gue nah ini karena penting untuk kita memiliki world class kompetensinya internasional, bro. Kompetensinya internasional. Tapi lo harus punya grassroots understanding. Nah, pemahaman yang benar-benar grassroots, yang artinya lo mengenal betul karakteristik sosial dan karakteristik politik dari elemen-elemen masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, ini sempat kejadian. Gue jadi bahas isu sedikit. Bahas isu apa? Kemarin kebijakannya siapa namanya? Nadiem. Ya kan, sempat ngeluarin kebijakan untuk bantuan pendidikan, tapi kepada yang menurut gue nggak tepat sasaran. Dia malah ke yang relatif menurut gue baru lah di dunia untuk education ya. Yang which is sebenarnya kalau kita ngomongin edukasi itu ada 3 elemen yang sebenarnya memang benar-benar sudah membangun pendidikan di bangsa ini secara sukarela, nggak pakai anggaran negara. Itu ada 3, bro. Muhammadiyah, NU, sama PGRI. Nah, jadi ketika lo punya kompetensi yang memang udah world class, tapi grassroots understanding lo masih kurang, nggak berbanding. Itu yang menyebabkan lo akan melakukan kebijakan-kebijakan yang akhirnya di kontra sama yang sebenarnya grassroots ini. Gitu. Mungkin kita nih ya secara kita ngeliat, ini gagasannya gila. Ini gagasannya luar biasa lah. Cuman ketika kita ngomongin di grassroots,
mereka punya pandangan yang berbeda dengan kita gitu, dan itu yang harus kita pahami lah. Iya. Jadi nggak muluk-muluk apa yang lo denger itu yang lo ambil. Iya. Karena menurut gue sekarang gitu sekarang, maksudnya gagasannya oke, penyampaiannya oke, tapi kinerja dan kefahamannya tidak berbanding gitu. Jadi alhasil yang tadinya, karena gini, ada juga beberapa influencer gitu ya, yang tadinya pro sekali dengan program kerja dan lain-lain gitu ya, planning, sampai akhirnya sedikit kecewa karena tidak sesuai dengan yang diharapkan. Gitu. Karena gitu kadang-kadang lo bisa menciptakan konsep dan gagasan yang oke. Cuman untuk diimplementasiinnya ternyata nggak sesuai. Nah itu yang tadi gue bilang. Bagus kementerian kita, dia punya ide-ide cemerlang. Cuman kan ketika lo nggak mendalami bagaimana di dalamnya dengan secara benar-benar lo dalemin, itu ketika ide lo implementasin ke bawah nggak jalan. Setuju gue. Nah itu yang menyebabkan akhirnya kinerjanya nggak maksimal. Gitu. Jadi yang atas stuck di atas aja, yang bawahnya juga nggak kena. Nah sekarang kan kita generasi muda nih, lo juga tadi sempat mention, nah kita generasi muda Indonesia, tapi ada beberapa nama jajaran staf khusus yang mengundurkan diri, iya kan? Tanggapan lo tentang itu? Staf khusus yang mengundurkan diri ya? Nggak kuat mental ya? Nggak kuat mental, dan kalau yang kejadian kan beberapa ada konflik kepentingan, di mana dia menggunakan wewenangnya sebagai staf khusus ini untuk kepentingan bisnisnya dia. Nah itu yang harus anak-anak muda itu pinter-pinter memisahkan antara wewenang yang dia miliki ketika dia mengemban sebuah jabatan dengan kepentingan pribadi dia untuk berusaha. Ini harus dijauh-jauhin lah. Nggak bisa dijadiin satu ya? Nggak bisa, karena itu nanti ada namanya conflict of interest kan. Conflict of interest itu penting banget. Itu bahaya bro. Itu bahaya. Conflict of interest itu apa sih kak? Coba jelasin. Conflict of interest itu adalah, biar kepahaman teman-teman siapa nih. Conflict of interest itu adalah konflik antara kepentingan yang ada di dalam diri lo. Sebagai contoh, gue jadi menteri nih, misalnya menteri BUMN. Gue jadi menteri BUMN, terus ada teman-teman gue yang ternyata sohib gue nih, mau jadi direksi atau komisaris di BUMN. Dan ada konflik of interest tuh, dimana gue sebagai menteri BUMN nggak boleh mencampurkan hubungan pribadi gue terhadap sahabat gue ini yang mau jadi pimpinan direksi di BUMN dengan objektivitas gue sebagai menteri BUMN. Itu kan ada konflik of interest tuh. Di sisi lain dia teman gue secara subjektif. Di sisi lain gue secara objektif gue harus bersifat berdasarkan fit and proper testnya, berdasarkan kompetensi dan kemampuannya dia, kapabilitasnya dia. Gitu. Ini gue menarik banget gitu, karena konflik of interest ini sebenarnya, dan gue alami sendiri gitu segala, bukan hanya di dunia politik, di dunia pertemanan gitu ya kan. Kayak misalkan lo influencer, gue influencer gitu ya, lo temennya influencer tapi malah dia yang dapat hampers. Gimana tuh? Ya kan? Kayak gitu-gitu aja gitu. Itu tuh di situ udah conflict of interest gitu. Kayak misalkan collab yuk sama gue gitu. Di temen yang satu dapat, di temen yang satu lagi kok nggak dapat. Ya kan? Itu udah jadi conflict of interest. Di situ yang kayak lo timbullah asumsi-asumsi lo gitu, yang kayak ini dia gini nih sama gue gitu. Itu contoh gampangnya. Nah, kalau yang Aska maksud tadi itu contoh di dunia politiknya yang lebih profesional lagi gitu. Nah, kalau misalkan kita ngomongin tentang politik gagal nih sekarang, politik yang gagal, orang-orang yang berpolitik udah nyalek gagal. Kebanyakan kan kita lihat ya di berita-berita ada yang gila, ada yang stres gitu. Nah, di situ tuh relate nggak sih sama conflict of interest? Sebenarnya relate. Relate-nya apa? Di sisi lain dia punya ambition. Dia punya ambisi nih. Nah, ambisinya gue bisa nih jadi anggota dewan. Tapi realitanya mungkin memang bisa, cuman kemampuan finansialnya nggak memadai. Jadi di sisi lain dia punya interest yang tinggi dengan ambisinya dia, cuman secara finansialnya bertolak belakang. Akhirnya
stres lah dia karena nggak jadi kan duitnya pas-pasan, dia nekat maju nggak jadi stres, ekspektasinya jadi. Iya, udah berharap, udah apa gitu. Sama kan. Kurang strategi sebenarnya bro, karena nyalek ini sebenarnya ada strateginya. Apa? Buat spanduk. Lo mau jadi pemenang. Lo mau jadi pemenang ketiga kemudian suaranya lo jual ke pertama, atau lo emang test case aja buat tahu seberapa banyak suara lo untuk kepentingan tahun depan atau kepentingan lo jadi eksekutif. Nah ketika lo udah punya strategi ini tuh sebenarnya sih harusnya ya lo nggak stres karena lo udah tahu target lo di mana, kemampuan lo di mana, dan apa yang lo tuju. Balik lagi ke short term sama long term planningnya. Karena ada orang gini bro. Oke, gue sengaja nyalek sekarang. Buat gue jadi bupati. Jadi target gue sekarang ini hanya mau tahu suara gue, elektabilitas gue tuh sejauh mana sih. Nah itu. Nah kemudian in long termnya ya baru buat jadi bupati, jadi wali kota. Jadi nggak langsung ke kepentingan ujungnya. Enggak. Jadi dites dulu nih gitu. Kepentingan awalnya tuh ini, kira-kira potensi dan kapabilitas gue cocok nggak ya gitu. Nah kebanyakan langsung yang bisa langsung apa namanya ke ujung ya sekarang. Itu sih yang menjadi bikin stres. Bikin stres. Yang tadi lo nyengir, jadi diem aja kan murung. Duh, kok nggak ada yang nyoblos gue gitu. Itu sih, dan itu juga relate ke organisasi ya kayak gitu, kayak lo bisa pelajarin strategi itu kan karena Aska kan backgroundnya dari organisasi, makanya dia bisa menyimpulkan seperti ini gitu. Nah Aska, menurut lo untuk teman-teman di luar sana nih yang ingin terjun ke dunia politik gitu, menurut lo penting nggak untuk ikut organisasi dulu? Berangkat dari setiap anak muda itu harus berorganisasi kalau menurut gue. Harus berorganisasi, Di organisasi lo belajar menempatkan diri. Di organisasi lo nambah teman dan nambah jaringan. Di organisasi lo belajar mengemukakan pendapat lo. Di organisasi ini juga nanti ngebentuk karakter dan karakter building tuh ada di situ. Karena lo akan dihadapkan dengan berbagai macam orang, dengan berbagai macam perspektif dan berbagai macam perbedaan. Dan di situ dimana lo harus bisa menerima segala macam perbedaan. Dan ketika lo ingin menyampaikan sesuatu, lo harus memastikan apa yang lo sampaikan ini bisa diterima oleh semuanya kan. Ini bukan hal yang mudah. Nah itu bukan hal yang mudah. Dan ketika lo organisasi ini kan sebenarnya lo punya soft skill bro. Ketika lo punya soft skill ini dalam lo berorganisasi bisa lo bawa kemana aja. Baik ke ranah pekerjaan maupun ke ranah politik. Tadi gue bilang, gue di awal udah membedakan. Ada organisasi pemuda dan olahraga, ada organisasi profesi, ada organisasi profesi, ada organisasi politik. Nah ini gue bedain nih. Ada juga organisasi hobi. Nah itu juga berorganisasi sebenarnya. Lu jadi punya kayak lu anak motor ya kalau nggak salah. Iya kan, lu kan sama anak motor itu lu berorganisasi, ya kan? Iya benar. Nah itu udah bagus, lu aktif di situ kan. Organisasi otomotif atau hobi kan banyak. Setuju gue. Di situ lu dapet relasi orang-orang lebih tua. Benar. Dia punya kerjaan apa, kira-kira lu bisa masuk di mana. Kan itu yang paling penting. Tapi ini sih yang pengen gue share juga gitu ke teman-teman yang nonton video ini gitu ya, karena kalau gue tuh beli suatu barang bukan untuk society standards kan gitu. Jadi di satu sisi gue nggak mau barang yang gue beli juga ada impact-nya ke gue. Contohnya misalkan motor gitu ya, gue beli motor, impact apa yang bisa dapat ke gue gitu. Jadi selain hobi gue tersalurkan, inovasi gue dalam otomotif itu bisa tersalurkan, nah gue bisa dapat relasi yang paling penting gitu. Iya kan? Itu yang benar. Iya, ketika lo sudah beroda dua, ya udah roda dua berkelana gitu loh. Jadi satu hobi, satu visi gitu kan, lo dapat networking lagi gitu. Jadi tolak ukurnya jangan setelah lo punya barang apa terus udah buat gitu, gaya-gayaan doang biar bisa dibilang kaya. Jangan gitu. Itu buat gue kurang. Gitu. Jangan. Jadi misalnya kayak gini, tren itu menurut gue jahat sekali. Tergantung orang yang menyikapinya. Gitu. Kalau lo menyikapi tren untuk kayak memenuhi society standar lo doang, itu nggak akan long term men, itu nggak akan survive gitu menurut gue ya. Karena banyak juga temen-temen gue yang gini, beli suatu barang akhirnya dia bisa nge-manage itu dengan baik. Alhasil barang-barang itu juga kasih impact ke mereka
gitu. Contoh otomotif tadi ya kan, contoh sepatu gitu. Yes. Iya kan? Benar. Itu tuh kayak gitu, di sepatu lu bisa dapat relasi misalkan just tip ya kan, networking lu bisa ke brand-brand yang lokal gitu. Ada teman gitu. gue yang lucu bro. Apa tuh? Hobinya miara burung. Ah serius lo? Cuman dia bilang sama gue, Apa? bro, ini burung gue udah bisa ngasih gue rokok tiap hari. Karena burung kan ada lomba-lombanya. Iya. Oh iya itu juga tuh. Lomba-lomba apa? Gue kurang ngerti lah ya. Iya. Burung ya ada lomba-lombanya, lomba itu menghasilkan duit. Iya. Kemudian kadang-kadang bisa sampai burung lu ditawar. Serius lo? Burung ya burung. Iya burung terbang kok. Iya. Gitu bro. Karena sekarang juga yang gue lihat ada yang udah fokusnya ke reptil. Ada Ya ikan, ada juga kan ikan hias, ada ular, tuh ada biawak gitu. Tapi ya sebenarnya bukannya untuk apa ya memutus populasi binatang, bukan kayak gitu. Tapi untuk melestarikan dengan merawat dengan lebih baik gitu. Cuman balik lagi kalau misalkan binatang-binatang itu kan punya kehidupan kan, yang seharusnya dia di alam bebas gitu. Jadi untuk teman-teman nggak apa-apa gitu, ya kan melakukan hal itu. Cuman balik lagi gitu, tujuannya tuh untuk apa gitu. Dari karakter building, critical thinking, itu juga harus di skemain lah ya kan. Nah gitu. Oke Ska, thank you so much buat sharing ilmunya. Sama-sama. Gue bersyukur banget ya hari ini bisa ketemu sama lo gitu, bisa dapet pengalaman gitu kan. Semoga teman-teman di luar sana juga bisa mendapatkan ilmu ya. Amin. Dari sharing-sharing kita gitu, dan yang paling penting bisa nyampe itu, nyampe nangkep itu sih kepahaman lo yang gue pengen banget bisa ketuah dan bisa didapat di sini gitu. Kita ketemu lagi di next video. My name is Fahmi Latif signing out, dan narasumber gue Aska Fadiranti. Makasih udah nonton. Yoi. Jangan lupa subscribe ya. Ya temen gue nih. Yoi. Kita ketemu lagi di next video on Meetup. Bye bye.